Kalau sekedar tahu yang hak itu hak, Pak, banyak orang tahu, Pak. Tetapi nggak semua orang yang tahu yang hak itu hak, Pak, mau berpihak pada yang hak. Kalau sekedar tahu yang batil itu batil, Pak, banyak orang tahu, Pak. Tetapi setelah tahu, dia mau talak 3 dengan kebatilan, oh nggak banyak, Pak. Karenanya, kalau Anda merasakan hari ini, kenapa di mana-mana yang mengalami persekusi, penganiayaan, kriminalisasi itu umat Islam? Karena inilah satu-satunya pihak yang merepresentasikan dinul al-Islam, penghalang mereka. Jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjalnya belum muncul, tetapi mereka yang mendukung Dajjal telah membangun sebuah sistem dunia hari ini yang perilakunya kayak Dajjal. Ini misi utama dari iblis dan bala tentaranya, menyesatkan manusia. Ya. Siapa yang menyambut para tagut ini? Yang menyambut para tagut dari kalangan Bani Adam adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Alhamdulillah kita musyrik bukan, alhamdulillah kita kafir bukan, tetapi la haula wala quwata illa billah, kita potensial jadi munafikin, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kajian akhir zaman memasuki tema baru seperti yang terlihat di layar. Fitnah, sistem kafir syirik, sistem Dajjal. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan kekalahan. Sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Ya. Dan tolong diingat, Pak, izin Allah berbeda dengan ridha Allah. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Tetapi sesuatu yang Allah izinkan terjadi tidak serta-merta Allah ridhoi. Contohnya, pencurian tidak akan terjadi kalau tidak dapat izin Allah. Tetapi pencurian manapun tidak akan ada yang diridhoi Allah Ta'ala. Contoh lain, perbuatan sihir, seorang tukang sihir tidak akan mengenai korbannya sehingga dia menjadi sakit atau bahkan mati sebagai efek sihir itu jika tidak ada izin Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada sihir yang Allah ridhai, tidak ada. Karena syarat seorang penyihir itu harus kufur, harus mengingkari Allah Ta'ala. Makin hebat dia kufurnya, makin dahsyat sihirnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak yang kita jalani sekarang ini sudah Nabi nubuahkan 15 abad yang lalu, diantaranya lewat hadis berikut ini.
badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Karenanya Nabi menggunakan bentuk jamak dari kata fitnah, fitanan, yang berarti banyak ujian, banyak cobaan, seperti malam yang gelap gulita. Jadi babak yang kita jalani sekarang ini, babak di mana sedemikian banyaknya fitnah, Nabi pun sampai mengumpamakan inilah era seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, Nabi telah meringkas perjalanan umat ini ke dalam 5 periode. Dan ternyata kita yang hidup di era modern sekarang ini berada di periode yang Nabi sebut dengan mulkan jabriyah. Periode para penguasa yang memaksakan kehendak. Dan periode ini belum berlangsung lama. Kita baru memasuki babak keempat ini sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Tapi yang pasti kita semua yang hadir di majelis ini tentunya tidak ada yang mengalami babak ketiga, kan? Siapa di sini yang usianya lebih dari 99? Tidak ada, kan? Gitu. Artinya apa? Artinya kita semua ini produk generasi babak keempat, Pak. Sebuah generasi yang wajar kalau kemudian sejak kecil, remaja mulai sadar akan kondisi sosial, politik, ekonomi yang berkembang, dia merasakan gak pernah puas dengan pemimpin yang hadir. Kenapa? Karena Nabi sudah ingatkan bahwa di babak ini mereka yang menghiasi panggung kepemimpinan adalah orang-orang yang berkarakter mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan jenis yang seperti ini ada 2 macam. Ada yang memaksakan kehendak pribadinya, berarti dia menjadi diktator tunggal. Tetapi ada yang memaksakan kehendak kolektif, dia dengan kelompoknya, dengan kliknya, dengan lingkungannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh. Ya. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi dan kita gambarkan dalam gambar skema, babak pertama adalah babak kenabian. Itulah babak di mana yang memimpin adalah manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita memimpin para sahabat umat Islam generasi awal, beliau mengalami 2 fase. Fase di Mekah dan fase di Madinah. Fase di Mekah, Nabi dan para sahabat berada pada kondisi yang mirip dengan kita sekarang. Nah, Nabi dan para sahabat waktu di Mekah kondisinya sedang lemah, sedang posisinya kalah. Yang karenanya apa yang mereka alami mirip dengan yang kita alami sekarang, Pak. Setiap hari para sahabat mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi, persekusi. Persis kayak kita sekarang. Bedanya skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Kalau sekarang skalanya skala dunia. Karena kita sudah memasuki era globalisasi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian setelah runtuhnya sistem iman tauhid yang Nabi dirikan di Madinah, ya. Jadi maaf tadi ada yang lompat ya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Allah izinkan Nabi posisinya menguat bersama para sahabat sehingga Nabi bisa memperlihatkan bagaimana sistem berlandaskan iman dan tauhid itu berdiri. Dan ternyata semenjak Nabi mendirikannya, masuk babak kedua dia tetap tegak. Masuk babak ketiga dia tetap tegak. Walaupun kualitasnya makin lama makin menurun. Tetapi yang jelas pada masa itu
sistem iman dan tauhid masih berdiri. Sampai terjadilah peristiwa 1342 Hijriah di mana Allah memberlakukan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, ini sunnatullah, Pak. Jadi sebagaimana dulu Nabi mengalami sunnatut tadawul dari kondisi lemah di Mekah kemudian menjadi kuat di Madinah, maka kita mengalami sunnatut tadawul dari kondisi yang tadinya berjaya menjadi terpuruk. Ini sunnatullah, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan, keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya, jadi kita harus sadar, Pak, kita di babak keempat ini sedang dalam posisi kalah. Ya, ini harus kita terima realita ini, Pak. Menerima realita bukan berarti harus membiarkan berkembangnya defeated mentality, mentalitas babak belur, bukan. Ya. Sebab kalau sudah mentalitas babak belur, lain lagi ceritanya nih, Pak. Nanti yang muncul adalah mereka-mereka yang sedemikian sedihnya dengan kekalahan, akhirnya ingin buru-buru meraih kemenangan, kalau perlu sebelum meninggal dia mengecap kemenangan, dan akhirnya dia menggunakan kaedah pecundang. If you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung dengan mereka. Ya. Dan kita mulai melihat ada muslim-muslim model begitu, Pak, hari ini. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak saat itu 1342 Hijriah, peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis, yaitu pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi. Sejak itu kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya. Ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, sudahlah kemudian Allah izinkan kepemimpinan ini beralih ke mereka, Allah bukakan pula pintu dunia ini selebar-lebarnya bagi mereka. Dengan munculnya revolusi industri, dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi canggih, ya. Sehingga bisa dibayangkan kenapa kekufuran sekarang begitu merajalela, karena yang memimpin dunia orang kafir sambil mereka mendayagunakan secara optimal berbagai pintu-pintu dunia yang Allah bukakan untuk mereka. Nah, karenanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan salah satu peristiwa yang akan terjadi setelah bencana-bencana besar datang di era huru-hara akhir zaman nanti adalah terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berakhir, ya. Dan kita harus siapkan mental kita untuk memandang peristiwa itu bukan sebagai sebuah musibah, tapi justru sebagai sebuah makarullah. Cara Allah, ya, membuat pihak yang berkuasa sekarang ini, al-kuffar, barat ini, menjadi tidak berdaya. Ya, kita juga menjadi tidak berdaya. Tetapi masalahnya kita kalau hidup selama ini tidak menggantungkan diri pada teknologi canggih, kita akan tetap berdaya, Pak. Karena bagi kita teknologi canggih tidak pernah kita anggap sebagai sesuatu yang mutlak. Tetapi dia sifatnya sesuatu yang tajribiyah, eksperimental saja. Ada alhamdulillah, enggak ada juga alhamdulillah buat kita. Ya, tapi kalau buat orang kafir, Pak, teknologi canggih macet, Pak, panik mereka. Nggak usah jauh-jauh macet semua teknologi, Pak. Listrik saja mati di New York, di London, sudah. Bursa efek langsung pusing, 7 keliling. Ya. Nah, sedangkan kita kan alhamdulillah sudah sering dilatih sama PLN. Ya kan? Mati lampu, kita nggak panik. Ya. Kita tahu harus berbuat apa. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Ya. Jadi perlu diingat bahwa begitu Allah menggilirkan kepemimpinan dunia dari tangan kaum beriman kepada kaum kafir, sudah barang tentu kaum kafir tidak mau meneruskan sistem yang dulu kita perlihatkan kepada seluruh umat manusia yang kita pimpin selama ribuan tahun itu, namanya sistem iman tauhid. Tidak mungkin kaum kafir meneruskan, mewariskan itu, Pak. Kenapa? Mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka tawarkan apa? Pasti sistem kafir dan syirik. Itu pasti, otomatis. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Mereka kemudian menamakan sistem kafir syirik modern ini dengan sebutan Novus Ordo Seclorum alias New World Order. Dari mana kita dapatkan istilah ini? Dari lembaran kertas yang mereka sengaja orbitkan dan sekarang menjadi hegemonik, yaitu kertas dolar. Dan khususnya di pecahan dolar 1 dolar Amerika Serikat terdapat The Great Seal, materai yang mulia atau stempel yang agung, gambar sebuah lingkaran yang di dalamnya penuh makna. Lingkaran ini ada gambar piramida tunggalnya terpotong bagian atasnya, lalu di atas piramida tunggal terpotong bagian atasnya ini diletakkan segitiga yang seolah-olah mengambang, tidak nempel dengan piramidnya. Tetapi ukuran segitiga itu kalau ditempelkan di atas piramida itu dia klop untuk menjadi pucuk piramida itu. Dan di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya, Pak. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis yang seolah-olah mengilustrasikan bahwa mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, the source of guidance, ya. Nah, jadi mereka menyebut mega proyek mereka ini dengan sebutan dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Novus maknanya new, baru. Ordo maknanya order, tatanan. Seclorum maknanya sekuler, maknanya world, dunia. Jadi mereka ingin mewujudkan tatanan dunia baru, yang mana mereka akan menempatkan semua manusia yang mereka pimpin ke dalam satu kotak piramida tunggal, yang nanti pucuk pimpinan piramida itu simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Dajjal, ya. Karenanya mereka kemudian tulis di atasnya lagi Annuit Quiptis, lagi-lagi bahasa Latin, Pak. Maknanya apa? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui berbagai upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah sistem dunia yang mana semua aspek kehidupannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, pendidikan, kedokteran, farmasi, semuanya berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Yang karenanya para pendukung sistem ini memandang cuman tinggal satulah pihak yang pantas menjadi penghalang mereka. Siapa itu? Atau apa itu? Dinullah al-Islam. Agama Allah al-Islam. Kenapa demikian? Karena semua yang lain sudah mereka buat terkapar. Tapi agama Allah al-Islam ini dia masih terjaga. Dan memang dia akan terjaga terus. Allah yang memberikan jaminan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Karenanya jangan takut pada mereka, kata Allah, takutlah kepadaku. Karenanya kalau Anda merasakan hari ini, kenapa di mana-mana yang mengalami persekusi, penganiayaan, kriminalisasi itu umat Islam? Karena inilah satu-satunya pihak yang merepresentasikan dinul al-Islam, penghalang mereka dalam mewujudkan nos ini, Novus Ordo Seclorum ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sejatinya tatanan dunia baru ini dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Jadi Yahudi sebagai ujung tombak penegakan nos ini, Pak, mereka menanti-nanti datangnya The Messiah, sang penyelamat, sang juru selamat, yang adalah Dajjal. Kenapa mereka menjadikan Dajjal sebagai sang juru selamat? Karena mereka sudah dimurkai Allah. Al-Maghdubi alaihim. Yahudi itu kelompok yang dimurkai Allah. Siapapun yang dimurkai Allah, niscaya hatinya akan menjadi terbalik-balik. Sehingga dia akan melihat yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Yang pendusta dia pandang sebagai juru selamat. Yang juru selamat nanti mereka tuduh sebagai pendusta, yaitu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dari langit menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab bertaubat, memeluk agama Nabi akhir zaman ini.
Yang karenanya kita menjuluki Isa alaihissalam Al-Masih, juru selamat. Sementara mereka menjuluki Dajjal Al-Masih, juru selamat. Dan inilah uniknya bahasa Arab. Al-Masih punya banyak makna. Di antara maknanya juru selamat. Di antara maknanya penghapus. Penghapus apa? Penghapus iman. Di antara maknanya pengusap. Pengusap apa? Pengusap orang yang sakit jadi sembuh. Itulah Isa alaihissalam. Ya. Sedangkan Dajjal penghapus iman. Termasuk salah satu makna dari Al-Masih adalah sang pembohong, pendusta, penipu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal. Yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjalnya belum muncul, tetapi mereka yang mendukung Dajjal telah membangun sebuah sistem dunia hari ini yang perilakunya kayak Dajjal. Siapapun yang mendukung sistem ini, oleh pengelola sistem ini akan diberikan surga sama dia. Jabatankah, kekayaankah, popularitaskah. Tapi siapapun yang menentang sistem ini akan mendapat julukan-julukan sebagaimana Nabi dan para sahabat dapat julukan-julukan. Julukan orang gila lah, julukan tidak waras lah, julukan tukang sihir lah, julukan pemecah belah bangsa lah. Ya, cuma sebutannya sekarang agak sedikit modern, radikalis, fundamentalis, teroris, ekstremis, ya. Tapi intinya sama, Pak. Siapapun yang menentang sistem ini akan dikasih neraka sama mereka. Neraka label-label, stempel-stempel, sampai ke neraka kematian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kapan runtuhnya sistem iman tauhid? Peristiwa apakah yang terjadi pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi? Peristiwa apa? Apa yang terjadi tahun itu? Runtuhnya ya, the Turkish Ottoman Empire, ya, Kesultanan Utsmani Turki. Dan ketahuilah Kesultanan Utsmani Turki merupakan kekhalifahan yang terakhir yang masih berdiri ya sebelum akhirnya dia runtuh. Ya. Jadi bayangkan, Pak, kekhalifahan itu berlangsung ribuan tahun, Pak. Terus kemudian sekarang ada orang yang mengaku muslim menolak realitas khilafah. Aneh sekali, Pak. Ini orang-orang nggak ngerti sejarah. Tapi urusan kita bukan saja dengan sejarah. Kenapa dia bisa sampai sekian lama berlangsung? Karena ini perintah Allah Ta'ala untuk didirikan. Paham ya? Ya. Inilah sistem iman tauhid. SK-nya nomor 230. Allah berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku punya rencana meletakkan di muka bumi khalifah." Khalifah itu artinya wakil. Wakil siapa? Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini. Kita manusia ini, Adam alaihissalam dan keturunannya sebenarnya punya amanah di muka bumi ini, berperan sebagai khalifatullah fil ard. Wakil Allah di muka bumi. Sepanjang sejarah umat manusia cuma ada dua jenis khalifah, Pak. Khalifah yang amanah dan khalifah yang khianat. Khalifah yang amanah adalah khalifah yang ketika dia menjadi pemimpin di muka bumi ini, dia tidak mau tunduk kecuali kepada aturan dan hukum Allah Ta'ala. Sementara khalifah yang khianat adalah mereka-mereka yang cari 1001 alasan untuk menolak aturan dan hukum Allah dan memberlakukan aturan dan hukum bikinan atau dirinya atau kolektif bersama dengan teman-temannya. Yang pasti bukan aturan dan hukum Allah Ta'ala. Sederhananya begitu. Nah, karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekalipun umat Islam sudah sukses mendirikan tatanan itu, tapi dia bisa mengalami keruntuhan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yang Nabi terangkan dalam hadis berikut ini. Nabi bersabda, "La tunqadanna 'ural islami 'urwatan, fa kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha." Ikatan Islam akan terlepas, akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terlepas, terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Fa awwalahunna an-naqdu awwalahunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Sedangkan simpul yang paling pertama terurai, terlepas adalah simpul hukum, dan simpul yang terakhir terurai simpul salat. Dan hari ini kita sedang hidup di era di mana simpul demi simpul sudah kita lihat, lepas semua, Pak. Dari simpul hukum sampai
Muslim yang tidak mau sholat mudah kita temukan sekarang. Ya. Nah karenanya saudaraku rahimakumullah, ya, adalah satu hal yang aneh bin ajaib. Kalau ada seorang berilmu, ngerti ayat, ngerti hadis, kemudian mengatakan ini tatanan Islam, sekalipun hukum Allah nggak berlaku. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana ceritanya statement seperti itu bisa keluar dari mulutnya? Padahal justru sebuah tatanan disebut dengan tatanan A atau B atau C terkait dengan apa? Dengan hukum apa yang diberlakukan di situ. Ngerti Pak? Ya. Makanya Nabi mengatakan yang paling awal simpulnya apa? Hukum lepas. Kalau hukum sudah lepas, sudah praktis dia sudah nggak hadir Pak. Sebagai sebuah tatanan kehidupan. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, perkara yang kita sedang bicarakan ini hakikatnya adalah sebuah pertarungan konflik yang tidak akan berhenti sepanjang sejarah umat manusia, yaitu pertarungan abadi dan hakiki antara ahlul haq dengan ahlul batil. Ketika Allah Ta'ala memvonis ayahanda dan ibunda kita bersama Adam dan Hawa alaihi wassalam harus turun dari jannah dan hadir ke muka bumi ini, Allah Ta'ala mengeluarkan dekret yang berbunyi ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua bersama-sama. Sebagian keturunan kalian, hai Adam, akan menjadi musuh bagi sebagian keturunan kamu. Jadi sepanjang sejarah Bani Adam ini Pak, nggak ada ceritanya konflik ini berakhir Pak. Ini konflik yang abadi dan hakiki. Antara siapa? Ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlul haq itu siapa? Ahlul haq itu mereka-mereka Bani Adam yang ingin meneladani ayah mereka Adam alaihissalam, yang memiliki semangat mengakui ketika salah, jujur mengakui kesalahannya dan tetap ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Adam alaihissalam kan digugat sama Allah. Gugatannya dua lagi. Mengapa engkau mendekati pohon itu padahal sudah kularang? Terus yang kedua, bukankah sudah kukatakan setan itu musuh bagi kamu? Kok malah didengar nasihatnya? Sehingga kamu memakan buah terlarang dari pohon terlarang itu. Apa jawaban ayah kita? Ayah kita menjawab, dan jawabannya juga diajarin sama Allah. Tapi dia tunduk kepada ajaran Allah itu, sepenuhnya dia terima, dia bacakan, dia ungkapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah semangat Bani Adam yang merupakan ahlul haq Pak. Ketika dia salah, dia nggak punya semangat untuk ngeles, membela diri, cari-cari pihak lain jadi kambing hitam. Tidak, dia akui, ya Rabbku, ya Rabb kami sudah berlaku zalim pada diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, tentu kami termasuk golongan orang yang merugi. Nah ahlul batil siapa? Ahlul batil itu Bani Adam yang meneladani bukan Adam, tapi yang diteladani siapa? Yang telah mencelakakan Adam, yaitu iblis. Sedangkan iblis wataknya bagaimana? Iblis wataknya adalah luar biasa kurang ajar. Ditanya sama Allah, digugat sama Allah, cuman satu gugatannya, nggak dua kayak Adam. Adam dua gugatannya, ini satu gugatannya. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud kepada makhluk ciptaanku Adam? Apa jawabannya? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana logikanya? Karena tercipta dari api mesti lebih mulia daripada tercipta dari tanah. Padahal api dan tanah sama-sama materi. Ya, dasar materialis. Ya. Begitulah orang materialis Pak. Ya, semua ditimbang dengan materi. Nah jadi mereka-mereka yang mengikuti iblis, mereka menjadi orang-orang yang tidak ada ketundukan pada Allah Ta'ala. Yang ada adalah kesombongan. Yang ada adalah nantang. Menantang Allah Ta'ala. Ya. Nah jadi mereka-mereka yang merupakan ahlul haq, mereka ini ashabul yamin, kelompok di kanan. Hidup mereka, sentral kehidupan mereka adalah Allah Ta'ala. Allah selalu menjadi sentral kehidupan mereka, fokus kehidupan mereka. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka mengingat Allah terus menerus dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring.
Nah, ketika Allah Ta'ala yang menjadi sentral kehidupan, maka Allah Ta'ala ya telah mengirimkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, Allah kirim hidayah lewat kurir-kurirnya, yaitu para nabi dan para rasul alaihimussalam. Para nabi dan rasul ini kemudian disambut oleh siapa? Oleh kumpulan Bani Adam yang dijuluki al-mu'minun, orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman ini apabila mereka mengkonsolidasi diri, Allah menyebut konsolidasi mereka dengan sebutan Hizbullah, partai Allah. Dan jika mereka istiqomah di dalam posisi sebagai orang beriman ini, maka mereka akan berakhir menjadi golongan al-ghalibun, yang meraih kemenangan, Pak. Dan kemenangan yang paling nyata mereka rasakan di mana? Di akhirat. Dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah. Ya. Dan ketika mereka diberi oleh Allah kesempatan untuk memimpin di muka bumi ini, mereka pasti menawarkan sistem iman tauhid. Mereka nggak menawarkan yang lain. Mereka nggak menawarkan sistem iman tapi campur-campur dengan yang lain, nggak ada, Pak. Sistem iman murni, ya, tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, ashabus shimal, siapa mereka? Mereka orang-orang yang sentral kehidupannya, fokus kehidupannya kepada siapa? Pada iblis dan bala tentaranya asyayatin. Iblis ini minal jin, Pak. Dia jin. Tetapi jin yang telah dikutuk sama Allah Ta'ala. Iblis ini. Jin itu ada yang keturunan iblis, ada yang bukan keturunan iblis. Yang bukan keturunan iblis itu ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi yang keturunan iblis semuanya kafir, Pak. Nah, jadi iblis ini dengan bala tentaranya itu punya satu misi. Misinya apa? Misinya adalah begitu dapat peluang dipanjangkan umurnya, dia langsung bertekad di hadapan Allah Ta'ala. Disebabkan engkau ya Allah telah menetapkan aku ini sesat, ya, maka aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan menemukan sebagian besar mereka bersyukur, taat kepada engkau. Ini misi utama dari iblis dan bala tentaranya. Menyesatkan manusia, ya. Nah, di dalam mereka menjalankan misi itu, Pak, mereka tentunya menggunakan kaedah ekonomi, Pak. Kerahkan tenaga sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil sebesar mungkin. Maka bagaimana caranya? Caranya mereka cari simpul-simpul di tengah masyarakat, Pak. Simpul ini adalah pihak yang punya pengaruh di masyarakat itu. Posisi kepemimpinan, otoritas, ya. Nah, mereka-mereka ini kalau sudah berhasil disesatkan oleh iblis, ya mereka tinggal nunggu saja orang-orang ini yang meneruskan penyesatan itu. Nah, siapa mereka ini? Mereka lah yang mempunyai posisi otoritas kepemimpinan sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi mereka memilih untuk tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Karenanya mereka dijuluki para tawaghit, taghut-taghut, Pak. Penguasa yang tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka memiliki mentalitas togho. Togho itu artinya melampaui batas, Pak. Dia kira karena dia yang berkuasa di situ, dia boleh emoh dengan aturan dan hukum Allah. Sehingga dia menawarkan aturan dan hukum selain hukum Allah Ta'ala. Dan sepanjang sejarah umat manusia, para taghut ini banyak, Pak. Cuman yang fenomenal diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya yang sampai mengaku dirinya Tuhan. Siapa itu? Firaun, ya. Firaun itu sedemikian togonya sampai dia menyatakan di hadapan rakyat yang dia pimpin, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Pada dasarnya semua togut begitu, Pak, menuntut ketaatan penuh dari rakyatnya. Cuman yang tega sampai ngomong begitu nggak banyak, ya. Harus dong ada contoh yang paripurnanya, Pak. Nah, yang paripurna itu Firaun, gitu. Tapi nanti ada yang lebih dahsyat lagi di akhir zaman, yaitu Dajjal. Kalau Firaun kan modalnya cuma kekuasaan, Pak. Kalau Dajjal nanti bahkan punya sihir, 1001 sihir. Dahsyat sekali, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, siapa yang menyambut para tagut ini? Yang menyambut para tagut dari kalangan Bani Adam adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Alhamdulillah kita musyrik bukan, alhamdulillah kita kafir bukan, tetapi la haula wala quwata illa billah, kita potensial jadi munafikin, Mbak.
Kenapa? Karena munafikin itu ciri khasnya adalah izharul iman, menampilkan keimanan baik dalam ucapan maupun perilaku, tetapi ibtanul kufur, membatin dalam hatinya kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik, ya. Nah, mereka-mereka yang masuk dalam 3 kelompok ini, kalau mengkonsolidasi diri, Allah sebut konsolidasi mereka dengan sebutan hizbus syaitan, partainya syaitan, ya. Dan kalau sampai akhir hayat mereka tidak mau pindah kapling ke kanan, Pak, yang berarti bertaubat, akhirnya menelusuri jalan Allah Ta'ala, maka mereka pasti akan masuk dalam golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan golongan yang merugi ini puncak kerugiannya di mana? Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan bersama pusat sentral kehidupannya, yaitu iblis, ya. Dia waktu di dunia menjadikan iblis sebagai sentral kehidupannya, ya sudah, nanti di akhirat juga dia akan ngumpul dengan iblis. Sebagaimana kita kalau berharap kita meneladani Adam alaihissalam, ya, dan kita menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan kita, tentunya kita nanti akan dikumpulkan di tempat bersama ayah kita Adam alaihissalam di jannah insyaallah taala, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarah umat manusia, bila mana kelompok yang kiri ini yang Allah berikan otoritas kepemimpinan, pasti yang mereka tawarkan adalah sistem kafir syirik, Pak. Nggak mungkin, ya, orang musyrik, orang kafir, orang munafik mendirikan sistem iman tauhid, itu nggak mungkin, Pak, ya kan? Sebagaimana nggak mungkinnya orang beriman mendukung sistem kafir syirik, itu aneh sekali, Pak. Gitu. Sebab nggak ada ceritanya kita di jalan Allah yang ketogut-togutan, itu nggak ada, atau di jalan togut yang ngislami gitu, nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin, Pak. Itu 2 perkara yang berpisah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Nggak sama itu. Calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga, ya beda lah. Ashabul jannati humul faizun, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, slide barusan tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya. Ahlul haq, hizbullah, setianya, loyalnya kepada petunjuk Allah. Sedangkan ahlul batil, hizbus syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang penuh tipuan. Ya, jadi mereka emoh dengan petunjuk Allah. Mereka lebih senang mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Sampai akhirnya nanti mereka dipaksa sama Allah mendengar khutbahnya iblis di neraka. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah, berkhutbahlah, berceramahlah syaitan, ya, pentolannya yaitu iblis, tatkala perkara hisab sudah selesai. Perkara hisab itu perkara perhitungan amal, sehingga orang yang sudah masuk surga semua. Termasuk mereka yang harus masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman, tapi karena dosa-dosanya nggak selesai waktu di dunia, harus diselesaikan, dibakarnya di akhirat, di neraka. Ya, terserah Allah berapa lama dia harus masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga juga, dipindahkan. Nah, semua sudah masuk surga, yang di neraka, kemudian berdirilah si iblis ini khutbah di tengah-tengah ahlun nar, di tengah-tengah penghuni neraka. Apa isi khutbahnya? Isi khutbahnya dia akan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan aku juga menawarkan janji kepada kalian, tapi aku telah mengingkarinya, menyalahinya. Jadi di situ baru dia ngomong aslinya, Pak. Aslinya dia ungkapkan bahwa dia waktu di dunia, ya, memberikan janji-janji palsu. Waktu di dunia enggak dia bilang dong janji palsu, ini janji beneran. Gitu. Ini benar loh, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi immortal di jannah ini. Kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi malaikat, ya. Nah, jadi terus apa lagi kata dia selanjutnya? Kecil banget hurufnya. Dia selanjutnya mengatakan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Kapan itu? Waktu di dunia. Jadi iblis itu, Pak, sekarang ini di dunia ini nggak punya kuasa atas kita, Pak. Yang dia punya apa? Kecuali aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku.
Jadi yang dimiliki iblis itu cuma apa? Cuman kemampuan membisikkan, Pak, mengajak, Pak, menyerukan, mengundang, berdakwah. Itu saja kemampuan dia. Nggak lebih dari itu. Makanya sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia nggak punya kuasa atas kita, Pak. Yang dia punya cuman kemampuan membisikkan saja, menyerukan, ya, mengolah cara berpikir kita, mengolah hati kita, itu yang dia punya. Tapi lebih daripada itu dia nggak punya. Ya. Karenanya terus dia katakan apa? Aku cuma menyeru kalian kemudian memenuhi seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cerca aku karenanya, tetapi cercara diri kalian sendiri. Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah ini, apa perasaan mereka? Hah? Apa perasaan mereka? Hah? Menyesal. Menyesal, Pak. Bertambah penyesalan mereka dan kekesalan mereka kepada si iblis itu. Sambil mereka nggak bisa mengharapkan apa-apa. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sadarilah bahwa penyesalan itu ada baiknya. Dengan syarat kalau waktu masih ada, Pak. Waktu untuk apa? Untuk merubah diri. Sebab penyesalan itu salah satu dari pilar-pilar taubatan nasuha. Tanpa penyesalan, taubatan nasuha nggak akan muncul, Pak. Cuman dia baru bermanfaat penyesalan itu jika masih ada waktu untuk merubah diri, Pak. Penyesalan nggak ada manfaatnya kalau sudah di neraka. Penyesalan nggak ada manfaatnya ketika nyawa sudah sampai, roh sudah sampai ke kerongkongan, udah nggak ada manfaatnya. Sebagaimana ucapannya Firaun menjelang tenggelam, menjelang dia wafat, dia bilang bahwa dia sekarang beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Nggak ada gunanya. Karena apa? Karena nggak bisa memperlihatkan bukti penyesalannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebelum terlambat, marilah kita menyesal sekarang. Ya. Mari kita latihan menyesal karena mau mematuhi seruan-seruan iblis. Ya. Terus kita lanjutkan khutbahnya. Selanjutnya dia katakan, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian sekali-kali tidak dapat menolongku. Maksudnya sudah di neraka tadi. Nanti di neraka iblis ngaku terus terang, aku nggak bisa tolong kalian. Kalian juga nggak bisa nolong aku, ya kan? Aku sih tahu aku nggak bisa ditolong. Ya dia tahu. Memang dia tahu ujung akhir dia adalah neraka. Nah, terus yang lebih nyakitin lagi, selanjutnya dia bilang apa? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ya. Jadi iblis juga tahu, Pak, bahwa syirik itu sesat, syirik itu salah. Gitu loh. Makanya jangan kagum dengan orang yang ilmu agamanya dalam, Pak. Karena kuncinya bukan kedalaman ilmu agamanya saja, tapi bagaimana perilaku dia, cocok nggak dengan ilmu agamanya. Sebab kalau soal pengetahuan, iblis juga tahu, Pak, syirik itu batil. Makanya alhamdulillah, ada seorang ulama besar yang mengajarkan, yang menggubah sebuah doa, Pak, yang sedemikian populernya doa itu, sampai sebagian umat Islam menyangka ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Doa itu Masya Allah. Pasti Anda pernah dengar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa gubahannya Imam Syafi'i rahimahullah. Dahsyat ini doa. Karena doa ini lengkap, Pak. Kalau sekedar tahu yang hak itu hak, Pak, banyak orang tahu, Pak. Tetapi enggak semua orang yang tahu yang hak itu hak, Pak, mau berpihak pada yang hak. Kalau sekedar tahu yang batil itu batil, Pak, banyak orang tahu, Pak. Tetapi setelah tahu, dia mau talak 3 dengan kebatilan, oh enggak banyak, Pak. Makanya isi doanya harus lengkap, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Itu kuncinya di situ. Karena sekali lagi kalau sekedar pengetahuan ilmu, iblis juga berilmu, Pak.
Dia tahu syirik itu batil, syirik itu sesat. Tapi justru dia yang mempromosikan syirik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, ini yang tadi saya katakan, si iblis itu sempat oleh Allah Ta'ala akan langsung dikeluarkan dari jannah, masuk langsung ke neraka. Tetapi dia langsung minta penangguhan. Beri aku penangguhan ya Allah. Allah kasih penangguhan. Aku beri kamu waktu sampai yauma yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan nanti di hari berbangkit. Sampai situ aja. Nah, begitu dia dapat penangguhan, langsung dia mengambil kesempatan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari siratal mustaqim, jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka min baini aidihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Kita dikepung, Pak. Ya, dikepung oleh nilai-nilai kebatilan iblis ini, Pak. Kita dikepung, ya. Dan dia bahkan menjamin engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah pertarungan kita yang sebenarnya, Pak, di dunia ini. Jadi selama 1342 tahun Hijriah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman. Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam, lalu Allah izinkan kaum kafir yang memimpin dunia, kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Ya. Dan Nabi kemudian menggambarkan lebih lengkap lagi, ini tadi hadisnya sudah saya kemukakan di awal, tetapi sekarang lebih lengkap lagi. Nabi katakan, siap-siaplah kalian, ya, bersegeralah beramal sebelum era penuh fitnah datang, di mana dunia menjadi gelap gulita seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan pada era itu, fenomena yang merebak apa? Engkau akan temukan manusia pagi harinya masih beriman, sorenya kafir. Atau sorenya masih beriman, paginya kafir. Artinya apa? Artinya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang berkembang, yang menyebar, ya, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal iman. Dan ini puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Ya. Karenanya sistem Dajjal ini telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya. Ya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, tetapi untuk menyambut kedatangan, ya, fitnah yang paling dahsyat sekaligus rob palsu yang bernama Dajjal. Karenanya Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah 217 bahwa semangat mereka memerangi kita itu, Pak, ujung akhirnya apa? Ujung akhirnya memurtadkan kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi kita, Pak, tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat memurtadkan kamu dari agama kamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ya. Jadi mereka berpikir keras, Pak, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, continuously, terus menerus. Ya, la yazaluna itu artinya terus menerus, Pak, memikirkan satu target, yaitu membuat orang yang sudah beriman menjadi kafir lagi. Ya. Makanya mereka bikin perangkap-perangkap ghazwul fikri, ya, perangkap-perangkap perang pemikiran yang ingin mengarahkan umat Islam ini meninggalkan dan menanggalkan agama mereka. Karenanya semua yang diprodusir oleh umat Islam yang apalagi kalau akademisi, Pak, ya kan, tetapi isinya ngawur, ya kan, akan mereka orbitkan. Supaya apa? Supaya umat Islam yang kebanyakan bisa tertipu oleh pengorbitan itu. Makanya seorang Dr. Abdul Aziz dari kampus Islam bikin disertasi doktoral yang menghalalkan hubungan sebadan laki perempuan tanpa akad nikah, ya kan? Itu diorbitkan, Pak. Ya. Sambil itu bukan orisinal, itu copy paste. Ya.
Copy paste dari mana? Dari orang yang namanya juga keren Pak, Muhammad Syahrur dari Suriah. Yang bikin disertasi yang tidak sebatas menghalalkan zina, tetapi bahkan mengizinkan umat Islam di bulan Ramadan tidak perlu puasa, cukup bayar fidyah saja. Nah yang kayak gini diorbitkan Pak. Muhammad Syahrur ini siapa? Orang komunis Pak, ateis, nggak beragama, tapi namanya nama Islam, karenanya diorbitkan sama sistem Dajjal Pak. Ya. Pendek kata, sistem Dajjal ini memang sistem yang dahsyat sekali. Ya, mohon maaf waktu sudah masuk Isya ya, jadi kita harus akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan, kita masuk bab berikutnya, nanti kita bahas tentang buku tentang sistem Dajjal ini karya Ahmad Thompson. Mudah-mudahan Allah izinkan bulan depan kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan bahasan ini. Untuk itu mari kita akhiri dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.